kembali lagi dengan saya Cindy Septina. Di sini saya akan memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai dari kata pengangguran. Mungkin sehari-hari kita sangat sering mendengarkan kata pengangguran, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita semua sudah mengerti arti dari kata pengangguran tersebut? Mungkin ada beberapa orang belum mengerti. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan. Arti pengangguran adalah angkatan orang yang ingin bekerja tetapi belum sempat mendapatkan pekerjaan. Tetapi ada juga orang yang merasa malas atau kurang percaya diri karena dia merasa dia tidak pantas untuk masuk ke lowongan pekerjaan tersebut, sehingga terjadilah namanya pengangguran. Nah, yang selanjutnya, apakah Anda tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran? Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak seimbang dengan kesempatan bekerja. Maksudnya di sini adalah kita tahu banyak orang yang ingin bekerja tetapi tidak cocok dengan lowongan pekerjaan tersebut. Mungkin yang dibutuhkan di lowongan pekerjaan tersebut adalah orang-orang yang angkatan akuntansi ataupun jurusan yang lainnya, sedangkan yang datang adalah angkatan dari ekonomi manajemen atau komputer, tetapi tidaklah sangat cocok sehingga terjadilah namanya pengangguran. Yang kedua adalah rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Maksudnya di sini adalah mungkin orang yang melamar pekerjaan tersebut dia tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di lowongan pekerjaan tersebut. Mungkin dia hanya tamatan SD, SMP, SMA sehingga tidak layak untuk masuk ke lowongan pekerjaan tersebut karena yang dibutuhkan di sana adalah orang-orang yang tamatan dari sarjana atau minimal dari S1. Yang ketiga adalah karena akibat kemajuan teknologi. Kita tahu zaman sekarang sangatlah canggih ataupun sangatlah maju dari tingkat teknologi zaman sekarang ini, sehingga banyak kantor-kantor atau perusahaan lainnya yang kurang membutuhkan tenaga kerja manusia. Yang dibutuhkan di sana adalah tenaga teknologi. Jadi banyak orang yang menjadi pengangguran karena faktor teknologi ini juga. Selanjutnya, apakah Anda tahu juga jenis-jenis pengangguran tersebut? Nah, jenis-jenis pengangguran ada beberapa. Yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya. Yang kedua berdasarkan lama waktu bekerja. Nah, yang pertama tadi adalah berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan faktor penyebabnya ini juga ada cabang-cabangnya. Yang pertama, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi karena akibat pergantian atau perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini terjadi karena akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran deasioner. Pengangguran deasioner ini terjadi karena akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan pekerjaan yang tersedia. Maksudnya di sini adalah kita tahu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak orang yang ingin bekerja tetapi hanya beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sehingga tidaklah seimbang karena banyak yang mendaftar ingin bekerja sedangkan lowongan pekerjaan sangat sedikit, sehingga dari beberapa mereka terjadi namanya pengangguran. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi karena akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena canggihnya tenaga teknologi zaman sekarang sehingga manusia pun kurang dipergunakan untuk bekerja di suatu perusahaan. Karena mereka berpikir sudahlah sangat lebih baik tenaga teknologi karena mereka lebih mempercayai dari tenaga teknologi daripada tenaga manusia. Selanjutnya pengangguran friksioner. Pengangguran friksioner ini terjadi karena akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dan penawaran yang tersedia. Nah, tadi ada juga yang namanya berdasarkan lama waktu bekerja. Berdasarkan lama waktu bekerja ini, yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan.
Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin ada juga orang yang merasa malas ingin bekerja sehingga dia lebih nyaman ataupun lebih merasa senang menjadi seorang pengangguran, dan itu juga suatu penyebab terjadinya pengangguran. Dan ada juga yang namanya setengah menganggur. Setengah menganggur ini adalah situasi di mana orang tersebut bekerja tetapi tenaga kurang termanfaatkan. Hasil ini diketahui dari curahan jam kerja, produksi kerja, dan dari penghasilan yang telah diterima. Maksudnya di sini adalah dia bekerja tetapi tidak sesuai hasil gaji yang dia terima dengan tenaga yang sudah dia keluarkan. Kenapa? Mungkin dia agak bermalasan, sehingga itu juga bisa dikategorikan setengah menganggur. Dia memang bekerja tetapi dari tenaga dia kurang dia keluarkan untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini yang dimaksud ialah karena ada perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang telah dinyatakan di dalam bentuk presentasi. Di sini yang dimaksud adalah angkatan kerja yang sekarang ini yang mencari pekerja lebih banyak dari orang-orang yang bekerja. Mungkin ada seperti yang sudah saya katakan, ada beberapa perusahaan, kantor-kantor yang membuka lowongan pekerjaan, tetapi mereka ada sebagian orang yang sulit untuk bekerja sehingga terjadi juga namanya pengangguran. Dan yang terakhir adalah cara mengatasinya. Cara mengatasi pengangguran ini ada beberapa juga. Yang pertama, memberikan kesempatan bekerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, dan melibatkan banyak tenaga kerja bagi orang yang sedang pengangguran. Maksudnya di sini adalah kita harus memberikan kesempatan kepada mereka juga yang bekerja tadi. Mungkin mereka walaupun merasa malas, kita harus membujuk mereka ataupun menyarankan mereka mari bekerja agar tidak terjadinya namanya pengangguran. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Di sini maksudnya jika kita semakin tinggi derajat kita akan semakin gampang kita mendapatkan lowongan pekerjaan sehingga kita tidak merasakan namanya pengangguran. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.